makan pagi? Udah. Minum apa? Minum air putih, air es, air teh, atau air kopi? Kopi. Minum air putih lah. Nah, coba buka buku halaman 187. Waduh, hidup nih. Coba baca teks 187 Rafa. Baca di depan Rafa. Ya. Pada kawan-kawan Rafa. Yang lain nih membaca kawannya nanti ibu suruh. Pentingnya air bagi tubuh kita. Tubuh manusia sangat membutuhkan asupan air putih. Selain karena kandungan dasar, tubuh manusia harus memiliki batas air. Konsumsi air putih dibutuhkan agar organ tubuh bisa bekerja maksimal. Kebutuhan cairan seseorang mungkin akan berbeda dengan orang lain, tergantung pada kondisi tubuh, aktivitas yang dilakukan, hingga kondisi cuaca. Orang dewasa biasanya membutuhkan 2 liter atau air putih setiap hari. Tentu saja kita tidak harus minum 2 liter air sekalipun. Kita bisa menjadi konsumsi air putih sehingga kita lebih cepat mencukupi. Salah satu waktu terbaik untuk mengkonsumsi air putih adalah pada pagi hari atau saat bangun tidur. Selebihnya bisa dibagi secara makan siang, saat belajar, olahraga, atau merasa haus datang. Oke Rafa, lanjut Randy. Maju Randy. Untuk menjaga kesehatan saat beraktivitas tubuh mungkin akan menurunkan kadar berat jika seorang menggunakan terlalu banyak bisa membantu pergantian tubuh yang hilang. Selanjutnya, mengurangi konsumsi air putih dapat mengakibatkan seseorang mengalami dehidrasi alias kekurangan cairan dalam tubuh. Dehidrasi dapat menimbulkan tekanan dalam paru-paru, di samping itu, minum air putih membantu metabolisme tubuh kita. Ini akan memberikan sertifikat kita mengkonsumsi air putih dalam jumlah yang cukup. Oke, terima kasih Randy dan Rafa. Silakan. Nah, dari cerita ini, apa poin dia dari cerita ini, Nak?
pagi bangun tidur kita minum dulu 1 gelas. Nanti jam 9 kita minum lagi segelas. Jam 12 kita minum lagi segelas. Sampai jam 6 besok itu harus 8 gelas. Jadi dalam sehari itu tubuh kita ini butuh wajib ya kita mengonsumsi air putih itu. Makanya kalau berangkat ke sekolah masukkan air dulu dalam botol minum, dibawa ke sekolah. Jangan minum es yang rentengan itu tidak sehat untuk ginjal kita. Jadi tubuh kita ini 80%-nya cairan isinya. Jadi kalau anak-anak ibu mengonsumsi es yang serbuk itu tadi, jadi ginjalnya itu tak berfungsi secara sempurna ya. Karena yang dibutuhkan dia itu air putih tanpa es, bukan yang serbuk itu. Nah, ada yang bawa botol minum, bawa di rumah. Dari rumah itu disiapkan, masukkan ke botol, dibawa ke sekolah. Nanti mau minum. Es itu tak boleh dikonsumsi tiap hari. Sehari malah sampai berapa bungkus? 5. Itu tak sehat. Banyaknya minum esnya lagi daripada minum putihnya. Nah, apa lagi kelebihan kita minum air putih? Supaya apa? Kalau minum air putih badan terasa sehat tak? Nah, kalau minum es apa yang kena? Pilek, batuk, demam. Nah, dari cerita itu tadi kita dapat ide pokoknya. Ide pokok itu terletak pada paragraf pertama di teks ini. Coba paragraf pertama, apa di situ? Tubuh manusia sangat membutuhkan asupan air putih. Selain karena sebagian besar tubuh manusia terdiri atas air, konsumsi air putih dibutuhkan agar organ tubuh bisa bekerja maksimal. Kebutuhan cairan seseorang mungkin akan berbeda dengan orang lain, tergantung pada kondisi tubuh, aktivitas yang dilakukan, hingga kondisi cuaca. Nah, dari paragraf pertama itu ada ide pokok yang terkandung di dalamnya, yaitu manusia sangat membutuhkan asupan air putih. Nah, itu ide pokok yang terkandung dalam paragraf pertama. Kalimat utama itu berisi ide pokok yang itu berada di awal paragraf sebagai kalimat penjelas atau paragraf dedikatif namanya. Nah, kalimat paragraf atau kalimat penjelas berisi ide pokok di akhir paragraf. Nah, coba perhatikan di akhir paragrafnya tadi. Apa cerita akhir paragrafnya? Sisa ini dikeluarkan melalui keringat, urin, atau feses. Proses ini akan lebih lancar jika kita mengonsumsi air putih dalam yang cukup. Nah, jadi kalau kita mengonsumsi air putih yang cukup, itu kita akan mengeluarkan ke keringat, urin kita. Nah, urin kita itu apa? Air kan? Kencing. Kalau dia berwarna coklat, itu menandakan kita tidak sehat. Kalau dia berwarna kuning keemasan, itu juga belum sehat. Kalau dia berwarna bening, cair, Minum. berarti konsumsi air putih kita cukup. Nah, jadi cobalah tengok kalau anak ibu minum es tiap hari, air putihnya cuma segelas, minum esnya sehari 5 gelas, air putih cuma segelas. Cobalah perhatikan air urinnya, pasti itu warnanya kuning kuat dia. Nah, itu menandakan tidak
Jadi kalimat penjelasnya di akhir paragraf itu paragraf induktifnya yaitu kalau kita mengonsumsi air dalam cukup banyak maka tubuh kita akan mengeluarkan keringat, urin, dan feses yang tidak dibutuhkan untuk tubuh kita. Nah, sampai di sini paham? Nah, coba anak-anak ibu dibuat di bukunya halaman 19. Nah, buat di buku tulisnya. Sebutkan ciri-ciri air putih yang aman diminum dari cerita teks ini. Nah, terus sebutkan keunggulan air putih dibanding jenis minuman lain. Ya. Halaman 19. 190.
tas tuh nak. Bawa taruh di atas meja. Karena air putih ini penting bagi tubuh kita. Jangan banyak-banyak minum es. Karena yang diperlukan tubuh kita itu air putih. Nah, silakan di rumah dipercantik lagi gambar botol minumnya. Ya, diwarnai. Nah, sampai di sini cukup sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih hari ini sudah semangat, sudah belajar dengan semangat serius. Ibu harapkan besok kita lebih belajar lagi dengan dengan semangat. Walaupun itu ilmunya yang disampaikan sudah pernah didengar, dengar lagi supaya itu menjadi kebutuhan bagi kita. Jadi siapapun yang berbicara di depan menyampaikan ilmu, kita wajib mendengarkan. Oke, terima kasih pertemuannya hari ini. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.